Pemirsa, sejumlah pihak mengkritisi program makan siang dan susu gratis yang akan dilaksanakan Prabowo Gibran jika terpilih menjadi presiden di 2024. Sebab program itu disebut menelan biaya 1 triliun rupiah per hari untuk 82,9 juta jiwa. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran berencana membentuk kementerian khusus untuk mengelola program andalan mereka, yaitu pemberian makan siang dan susu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Yusuf Daniel. Usia saya saat ini 38 tahun. Pekerjaan saya saat ini sebagai pimpinan perusahaan dari Pure Fresh Dairy Farm. Kebetulan saya pemilik, pendiri, dan saat ini yang memimpin di tempat usaha ini. Pure Fresh Dairy Farm berdiri sejak 2017. Jadi kita memulai dari bulan Desember 2017. Kita mulai dari 6 ekor kambing VE waktu itu. Karena saat itu di awal-awal beternak, saya masih belajar untuk mengenali ternak dan belum punya orientasi ke perah. Baru setelah berjalan 2 tahun, ketika kita memiliki orientasi ke perah, saya mendatangkan pejantan dari Galur Sanen. Nah, dari Galur Sanen ini kita silang-silangkan dengan kambing-kambing lokal yang ada di kita. Akhirnya berkembanglah kambing Sapera di peternakan kami, dan saat ini populasinya kurang lebih ada di 180-an ekor total populasi. Kalau jumlah indukan produktifnya kurang lebih 120 ekor. Fokus usaha Pure Fresh Dairy Farm ini adalah menyediakan susu kambing segar untuk kita suplai ke industri, juga untuk masyarakat sekitar, dan juga kita menyediakan bibit kambing perah untuk yang nanti akan memulai usaha kambing perah. Jadi ada usia lepas sapi cempe, ada darah siap kawin, ada juga darah bunting, ada juga calon-calon pejantan. Jadi itu yang menjadi core inti dari bisnis Pure Fresh Dairy Farm. Selain kemudian ada hasil-hasil samping yang tidak berkaitan dengan ternaknya. Jadi ada kita punya pupuk, hasil dari limbah kotoran ternaknya, ada juga kita pakan olahan. Jadi ada silase, juga ada konsentrat yang biasanya kita suplai juga ke mitra-mitra kita di sekitar Kabupaten Ciamis. Kalau omset dalam 1 tahun kita kurang lebih antara 1,5 sampai 2,3 lah ya 1 tahun untuk saat ini. Masih di kisaran itu. Nah, jadi ketika kita berbicara peluang usaha kambing perah, jadi memang kambing perah ini kan cenderung masih baru lah di Indonesia ini. Jadi awal trennya itu kan masih cenderung muda gitu. Jadi ada geliat setelah COVID-19, orang mulai sadar tentang kesehatan, kemudian susu kambing itu mulai banyak dicari sehingga pertumbuhannya sangat pesat. Dan ketika kemudian kita mendengar dari pemerintah juga ke depan akan lebih aware terhadap nutrisi yang berasal dari protein hewani, ya susu kambing salah satu faktor yang penting. Kenapa? Ya ketika kemudian nanti dibutuhkan untuk program susu gratis, misalnya dari substitusi susu sapi yang tidak mencukupi, nah kambing ini bisa dikembangkan lebih mudah oleh peternak rakyat. Artinya dari sisi populasi bisa berkembang lebih cepat. Terus dari sisi value, susu kambing ini punya toleransi terhadap alergi, sehingga kemudian ini bisa masuk ke semua kalangan dan nilai nutrisinya lebih baik. Jadi 1 grade di bawah ASI, lebih mudah dicerna oleh tubuh, sehingga kemudian ini menjadi sangat penting untuk kebutuhan nutrisi dari susu untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi potensi dan peluangnya masih sangat-sangat besar untuk dikembangkan. Untuk saat ini memang harga susu kambing masih sangat jauh lah harganya dari susu sapi. Jadi harganya bisa 3 kali lipat. Karena apa? Karena memang dari sisi produksi belum
massal seperti susu sapi yang hari ini sudah mapan secara peternakannya. Jadi karena cenderung baru, terus juga dari sisi value memang ini tidak akan bisa dibandingkan dengan susu sapi yang hari ini harganya misalnya berapa, ini paling mentok nanti di 2 kali lipatnya. Karena apa? Dengan value yang berbeda. Artinya susu kambing punya tempat tersendiri dibanding dengan susu sapi kan gitu. Jadi ada mungkin orang yang alergi terhadap susu, dengan susu kambing tidak ada masalah gitu kan, dan masuk di semua kalangan dan di semua umur. Jadi untuk harga yang lebih tinggi, untuk value yang lebih tinggi, sepertinya itu worth it gitu kan. Untuk saat ini harga di tingkat konsumen itu susu kambing di 30.000 per liter. Pemula memulai kambing perah itu sebaiknya dari mana? Itu kan selalu jadi pertanyaan dasar lah ya. Nanti kan pertanyaan berikutnya, mulai dari nominal berapa kita start kan gitu. Itu sebenarnya kan ini sangat subjektif dan bisa dimulai dari berapa saja. Nah, cuman gambarannya begini. Jadi untuk memulai ini bisa dimulai dari apakah kita membesarkan dari cempe, atau kita memulai dari breeding dulu, kita mencetak bibit, atau kita langsung action mendatangkan kambing-kambing yang siap perah. Ya, itu kembali lagi kepada kesiapan kita. Apakah kita mau memulai dari skalanya yang miniatur dulu untuk mempelajari teknisnya, atau kita belajar sambil berjalan. Itu kan terpulang lagi kepada masing-masing individu. Tapi pada dasarnya misalnya kebutuhan utama kambing itu pertama kali yang harus disiapkan itu, pertama kita harus ada tempatnya dulu kan gitu. Otomatis kan ada perkandangannya. Mulainya misalnya kita mau dari breeding induk, kita katakanlah dengan 10 indukan, maka kita membutuhkan ruang kandang paling tidak anggap 1,5 per ekor kambingnya. Berarti kalau kali 10 kita butuh 15 juta untuk kandang. Terus untuk bibitnya berapa? Untuk 10 ekor bibit, apakah kita mulainya mau langsung dari sapera atau kita mau dari lokal dulu kita mencetakkan gitu. Kalau misalnya dari lokal, dengan uang 2 juta rupiah saja kita sudah dapat indukan. Misalnya dari pasaran kan gitu. Kita bisa seleksi indukan-indukan yang produktifnya bagus, yang usahakan yang sudah pernah beranak, misalnya beranaknya bagus, menyusui anaknya bagus, jumlah susunya bagus. Misalnya kita pilih dari kambing lokal, misalnya peranakan Etawa atau Jawa Randu. Terus dari 10 ekor itu anggaplah harganya per ekor 2 juta, 20 juta kita harus keluarkan. Nah, terus nanti kita siapkan untuk pejantannya kambing sanen yang pure breed. Katakan harganya 20 kan gitu. 1 ekor ini tapi nanti kan bisa membuahi 10 indukan yang lokal tadi kan gitu. Anggap 20, terus dengan 20 tadi induk yang 10 ekor, 40 tambah 15 kandang. Jadi kita dengan 45 juta sudah bisa memulai ternak kambing perah untuk skala 10 ekor dengan breeding dari induk lokal. Kita mencetak nanti F1 gitu kan. Itu udah bisa jalan. Nah, kalau misalnya kita mau langsung perah, bisa. Kita belinya startnya dari buntingan. Misalnya kita membeli darah bunting 10 ekor. Nah, darah bunting 10 ekor, paling tidak kita harus siapkan uang 7,5 per ekor ya. Artinya sapera yang udah terseleksi lah ya. Artinya kan 75 juta kita siapkan uang untuk membeli indukan darah bunting. Terus kita siapkan kandang tadi 15 lagi kan gitu. 75 tambah 15 berarti kan udah 90. Nah, itu bedanya ada selisih lumayan banyak dibanding tadi kita breeding lokal. Hanya saja nanti dari breeding lokal itu kita untuk mengupgrade ke F1, F2 yang nanti jadi final stoknya memang kita butuh waktu. Tapi kan kalau untuk pemula ya nikmati itu sebagai proses belajar kan gitu. Nah, ini jadi nanti ada plus minusnya kalau misalnya kita pilih dari mulai lokal dengan kita mencetak dari sanennya. Memang lebih ekonomis dari sisi modal, tapi kita
membeli waktu untuk dapatkan Sapera F1 dan F2 itu paling tidak butuh waktu 2 sampai 3 tahun sampai nanti F2-nya itu siap produksi kan gitu. Nah, kita bisa membeli yang F2 yang langsung siap produksi dari Darah Bunting, cuman modalnya lebih besar. Tapi kan kita kalau pemula ya otomatis tidak hanya modal materi saja, tapi paling tidak kan kita butuh jam terbang. Artinya ada waktu yang kita siapkan untuk proses belajar, sehingga kemudian nanti kendala-kendala yang akan kita hadapi di peternakan perah ini kan apakah dari kesehatan ternaknya, dari pakannya, kita kan harus mengkalibrasi semuanya supaya sesuai. Nah, ini kan butuh proses, butuh waktu, kan ada resiko-resiko yang harus kita tanggung ketika kemudian dengan modal yang besar sementara pengalaman dan jam terbang kita belum mumpuni, ya nanti kita ada rugi banyak di proses belajarnya kan begitu. Ya mungkin itu bisa menjadi pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh kita para pemula yang akan memulai kan gitu. Jadi nanti startnya kita mau dari mana, mau mulainya dalam skala berapa, itu bisa saja kan gitu. Jadi kalau kita mau belajarnya dari proses awal banget nih dari breeding bisa, kita mau proses belajarnya langsung ke perah bisa juga gitu. Dan untuk pakan untuk 10 ekor kambing itu cukup dengan kita punya lahan 2000 meter itu udah bisa sambung gitu kan, dari mulai panen di sini sampai ke ujung udah cukup sebenarnya ya. Cuman tanaman apa yang harus kita siapkan untuk kambing perah? Ini yang harus memiliki nilai protein yang tinggi, salah satunya indigo vera, terus bisa singkong karet, bisa dimix dengan untuk proses pengenyangannya dengan rumput odot atau pakcong kan gitu. Jadi dengan 2000 meter untuk 10 ekor itu udah cukup. Nah, nanti tinggal pakan tambahannya, misalnya di sekeliling kita ada pabrik tahu, bisa menggunakan ampas tahu untuk pakan tambahannya, itu sudah cukup. Jadi untuk misalnya total modal yang kita siapkan sampai kemudian ini menghasilkan anak, artinya produksinya anak kalau breeding, itu 45 juta modal dasar tadi pakan sama bibitnya, kandang sama bibitnya. Untuk pakan anggaplah untuk satu siklus selama 8 bulan menghasilkan cempe itu anggaplah kita butuhkan per ekor per harinya 3.000, misalnya 3.000 kali 10 berarti kan 30.000 per hari kali 8 bulan 250 hari kan gitu, 250 hari kurang lebih ya 5 juta kan gitulah. 5 juta tambah tadi 50 juta udah sangat cukup untuk proses breeding. Nah, kalau kita mulai dari laktasi, artinya kan kita orientasinya langsung ke susu nih. Paling tidak dengan 10 ekor bibit bunting, darah bunting, tadi kita sudah hitung 75 juta untuk bibitnya, 15 juta untuk kandangnya. Nanti untuk pakan hariannya beda. Nanti untuk laktasi, untuk mulai masuk ke perah ini memang dia dibutuhkan nutrisi yang tinggi. Paling tidak sehari biaya pakan per ekornya bisa makan sampai 9 sampai 10 ribuan kan gitu per ekor. Artinya kalau misalnya 10 induk itu paling tidak kita harus keluarkan 100.000 sehari. 100.000 selama 150 hari sampai melahirkan, artinya kali 100 hari aja kita udah keluar 15 jutaan kan gitu untuk pakannya. Untuk pakan, terus nanti baru kita mendapatkan susu dari 10 ekor kambing ini. Paling tidak di laktasi pertama dari darah ini paling enggak anggaplah 1,5 per ekor rata-rata ini dapat 15 liter. 15 liter nanti kita hitung hariannya, anggap kali harga di 15.000 kan gitu di kandang. Ya rata-rata segitulah pendapatan yang akan dihasilkan dari kambing perah ini kan gitu. Jadi pilihannya memang kalau misalnya dari yang langsung perah ini memang ada potensi kita bisa langsung mendapatkan uang harian ketika ini sudah berproduksi. Cuman ada faktor-faktor yang memang cukup berisiko ketika kemudian kita belum punya pengalaman. Nanti artinya kan selain merawat indukan yang 10 ekor itu, ketika kita sudah sampai melahirkan, kita juga harus merawat cempenya kan gitu. Paling tidak dari 10
ekor induk ini ada tambahan misalnya dengan asumsi darah itu angka kelahirannya 1,5. Paling tidak dilahirkan 15 cempe, kita juga harus merawat cempe. Kita juga harus menambah unit kandang untuk menyiapkan anakan cempe ini bisa kita rawat dengan baik kan gitu. Artinya ada dua fokus nantinya, kita merawat cempe, kita merawat induk, harus kita juga perah, artinya kita juga harus menyiapkan diri untuk marketing, nanti menjual susunya, dan rutinitas hariannya paling tidak ini kita harus punya orang yang membantu kita ketika ini nanti tidak kepegang, malah nanti kemudian jadi masalah kan gitu. Tapi ketika kemudian kita sudah benar-benar siap, paling tidak gambaran-gambaran pekerjaannya sudah kebayang, nah, untuk 10 ekor itu satu orang bisa ke handle sebenarnya. Jadi nanti dengan nilai yang berbeda, tapi mungkin juga ada hasil yang berbeda. Kalau di breeding ini memang dia lebih santai, tapi dia pendapatannya lebih lambat kan gitu. Nilai investasinya juga tidak terlalu besar. Kalau di perah ini nanti langsung masuk ke sektor produksi, memang dia lebih cepat. Jadi kalau kita beli 3 bulan, buntingan 3 bulan darah bunting, artinya kan dalam 2 bulan ke depan lahiran kita sudah langsung mendapatkan penghasilan dari perah susu kan gitu. Ya cuma nanti tenaga yang harus disiapkan, pikiran yang harus disiapkan, semua sumber daya kita yang harus kerahkan lebih banyak juga kan gitu, dan resiko-resiko yang nanti akan muncul juga lebih banyak kan gitu. Ya itu tinggal nanti tergantung di pilihan-pilihan pemula mau mulai dari mana, tapi semuanya bisa dipelajari, semuanya tergantung keinginan kita fokus di mana gitu, dan semuanya nanti akan ketemu dengan kesetimbangannya gitu. Nanti kalau misalnya di breeding ini sampai kemudian mau masuk ke perah, memang dia lebih lambat, tapi nanti ketemu di sisi amannya di mana. Nah, di proses produksi perah juga ini nanti akan ketemu di mana faktor-faktor resikonya di mana. Nanti setelah kita urai satu-satu dan kita banding-bandingkan, ya semua nanti akan menjadi pertimbangan kita untuk memilih apakah kemudian dengan 90 juta atau kita dengan 50 juta mulainya kan gitu. Itu kan nilai-nilai yang bisa kita pilih, dan resiko-resikonya juga sama-sama punya resiko dan sama-sama punya potensi. Yang ini potensinya lebih besar tapi resikonya lebih besar, yang ini potensinya lumayan tapi juga resikonya lebih sedikit gitu. Nanti terpulang lagi kepada kita-kita yang akan memulai kan begitu. Jadi kalau untuk breeding itu kan nanti dalam satu siklus breedingnya itu kita kurang lebih estimasikan dapat revenue atau dari penghasilan dari penjualan anakan ini dapat 24 juta rupiah. Nanti dalam 2 tahun itu kita akan punya potensi penghasilan 3 kali. Jadi selama 8 bulan sekali siklus penjualannya. 5 bulan bunting, 3 bulan menyusui, lalu setelah lepas sapi kita jual. Nah itu dari 24 juta kali 3 kita akan dapat 72 juta. Dengan tadi modal dasar awalnya kita 60 juta, akhirnya kita akan break even point breeding ini di 2 tahun. Ya udah ada lebihnya sedikit, jadi nanti tahun ketiga, tahun keempat kita udah punya modal gitu.